bahwa ada sebagian orang mengatakan risau, kenapa masjid ditutup, kenapa mall tidak, kenapa masjid ditutup, kenapa airport tidak, kenapa masjid ditutup, kenapa bioskop tidak. Itu tidak serta-merta lalu kita berkata kalau begitu masjid jangan ditutup. Jadi yang tepat itu bukan begitu. Tidak berkerumun di masjid, juga tidak berkerumun di mall. Jangan sampai ketika orang ditanya, kamu tidak sholat Jumat? Saya takut nanti tersebar virus. Dia tidak sholat Jumat, dia tidak sholat berjamaah, tapi ke mall. Tapi orang asing yang tidak steril dibiarkan masuk. Nah, ini tidak benar. Oleh sebab itu kita saling menjaga. Saya percaya kepada Majelis Ulama Indonesia dan khusus Mesir, karena saya alumni Al-Azhar, ikut Hay'atu Kibar Ulama Al-Azhar. Saya sebagai orang yang awam, tidak berilmu, ikut ulama-ulama guru-guru kami di Azhar yang sudah mengeluarkan keputusan pada tanggal 15 Maret 2020 tentang gugurnya sholat Jumat dan sholat fardu. Perlu kita pahami bahwa korban akibat virus corona di Mesir jauh di bawah Indonesia. Coba lihat pengumuman, paling tinggi di atas Cina, setelah itu Italia, setelah itu Iran, kita Mesir jauh di bawah. Oleh sebab itu Mesir saja langkahnya begitu, apalagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau misalnya di rumah kita karantina, tapi negara tidak melakukan lockdown, bagaimana itu? Nah, ini kan masih debatable, masih kontroversi antara mau lockdown, mau tidak. Karena kepentingan ekonomi. Kalau kita lihat, ya terus terang kalau kita lihat Presiden sebagai penanggung jawab negeri ini mengatakan belum terpikir untuk lockdown. Tapi Anies sudah separuh-separuh melakukan lockdown. Toh? Nah, lockdown ini ada yang melaksanakan lockdown berhasil, tapi ada juga yang tidak melaksanakan lockdown berhasil. Seperti Korea misalnya, Korea Selatan. Dia tidak lockdown, tapi dia bilang dia bikin pemeriksaan secara massal. Pemeriksaan secara massal sehingga sama dengan kalau orang mau beli McDonald, driving through. Jadi lewat mobil aja kita bisa pesan McDonald. Di mana di sana kita lewat mobil aja sudah bisa diperiksa kita punya darah. Jadi drive thru itu sudah diperiksa semuanya dan dia bisa meriksa ratusan ribu orang. Jadi bisa sehingga dia bisa mengetahui bahwa ini yang sakit, ini yang tidak, sehingga akhirnya dia mengatakan dan dia punya incidence sangat berkurang. Jadi ternyata yang paling penting dari Allah menciptakan virus corona itu, yang paling penting adalah supaya kita ingat kepada kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Betul? Siapa yang berani menentang Cina? Dah sekarang ya ternyata dikasih begitu saja. Jadilah. Makanya maaf kawan-kawan yang sombong-sombong, hati-hati ya. Siap-siap aja. Kesombongan tuh dibenci oleh Allah. Udah waktunya jangan petantang-petenteng lah. Lalu dengan adanya virus ini juga, Masya Allah, ini kita cerita hikmah ya. Kita jadi yakin syariat Islam yang menyuruh kita hidup bersih tuh. Karena ternyata mereka memakan kelelawar, tikus, segala dikunya. Sekarang terbukti makanan halalan thayyiban itu adalah bagian dari hidup sehat. Harusnya yakin. Juga dengan begini harusnya umat Islam makin semangat nih hidup bersih. Karena kita bersih itu adalah amal soleh. Saya kira tidak ada di dunia ini yang paling sering cuci tangan selain umat Islam. Berapa kali sehari? Berapa kali? Jawab. Salah, 15. Wah, sholat apa aja 15 kali? Kan cuci tangan teh 3 kali, Neneng, Cecep. 3 kali 5 teh 20, 15. Kumur-kumur, 18 Pak? Ya terserah Bapak lah.
Oh, cuci tangan ya. Belum lagi bersihin telinga. Saya kira tidak ada di dunia ini bangsa umat yang paling rajin ngebersihkan telinga selain umat Islam. Ini kesempatan sebetulnya. Dan wudhu itu bukan hanya untuk sholat saja hadirin. Bilal itu terompahnya terdengar di sorga, salah satu amalannya adalah menjaga wudhu. Kalau saya lihat para ulama tuh, waduh rata-rata wudhu. Batal wudhu, batal wudhu. Ah, saya ini beser, bagus dong. Lebih sering wudhunya ya. Ya tapi kan jadi basah. Ya, yang untung kan tangannya sendiri, badannya sendiri, betul? Kalau kita wudhu orang lain yang bersih, boleh enak. Ini mah kita bersihin diri sendiri. Seperti santri disuruh push up, kok kecewa lah yang ngegedein badan sendiri. Harusnya kita ini senang jaga wudhu. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Jadi kalau poin 2 tadi khusus bagi yang terkena, maka yang poin ketiga A itu menunjuk kepada kita yang tidak terkena, tapi kita tinggal di wilayah yang diduga banyak terjangkit dan menyebar virus corona. Sehingga menjadikan kita khawatir kalau keluar itu bisa terdampak, terkena, dan bahkan berpotensi menularkan pada yang lain. Dan ini pun sangat dipahami. Jadi kalau Anda tinggal di wilayah-wilayah tertentu yang memang informasi dari pemerintah setempat menyampaikan ini sudah darurat, sudah bahaya, diketahui kemudian tersebar, maka hukum fatwa ini berlaku. Ya, dan jangan dipaksakan. Sholat di rumah, ya itu biasa saja. Jadi kalau kita tidak sholat di masjid, itu biasa. Ya, dalam kondisi seperti poin nomor 3A ini. Yang tidak boleh itu tidak sholat. Itu poin pentingnya. Jadi kalau memang di tempat kita ditemukan situasi, diketahui banyak terjangkit, jangan paksakan situasi datang ke masjid, ya bahkan boleh Jumatnya gugur dan diganti dengan zuhur, dan pahalanya sama dengan ketika kita menunaikan di masjid. Ya, saya sampaikan hadis Nabi SAW, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah menyampaikan, "Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan." Kalau ada seorang yang sakit atau bahkan sedang perjalanan jauh, dia tidak bisa menunaikan ibadah rutin seperti biasanya, maka apa yang dia tunaikan pada saat itu dihukumi sama pahalanya dengan kebiasaan dia semula. Saat sehatnya, saat normalnya. Anda saat safar, kemudian menunaikan yang sempurna jadi qasar, zuhur 4 jadi 2, sunnah tidak dikerjakan, padahal sebelumnya biasa Anda tunaikan. Maka kalaupun Anda kerjakan qasar, sunnah tidak dilakukan, tetap pahala dituliskan sempurna seperti kebiasaan Anda. Anda yang rajin ke masjid, kita yang biasa Jumatan, karena kondisi ini tidak memungkinkan ke masjid dan tidak kita tunaikan berjamaah di masjid, kita tunaikan di rumah untuk menjaga diri pada aspek yang sangat penting, maka pahalanya pun sama dengan Anda mendatangi tempat ibadah itu. Tapi kalau Anda memaksakan diri sampai tertular atau menularkan pada orang lain, maka bukan hanya berpeluang keliru, tapi berpeluang juga dosa di dalamnya. Fatwanya belum selesai. Pada poin B, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah. Tolong disimak baik-baik. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 seperti tidak kontak fisik langsung, bersalaman, berpelukan, cium tangan, kemudian membawa sejadah sendiri dan sering membasuh tangan dengan sabun. Nah, ini penting dibacakan bagian kedua ini supaya kita mengetahui ya bahwa fatwanya belum selesai. Jadi kalau di wilayah kita berdasar keterangan dari aparatur setempat, ya pemerintahan setempat menyampaikan di wilayah ini baik, di wilayah ini diduga kuat belum tersebar atau kecil kemungkinannya, maka kita berjamaah seperti biasa. Jadi tidak harus menutup tempat ibadah. Jumat berlangsung, ya ibadah 5 waktu berlangsung, dan kehati-hatian tadi kita lakukan, ya kita hindari kontak fisik secara langsung,
bersalaman, atau kemudian tadi membawa sejadah sendiri, menggunakan hand sanitizer, ya. Nah, itu kita lakukan. Tapi jangan latah kemudian masjid ditutup, Jumat tidak ada, sehingga seakan-akan sunyi dari ibadah. Nah, hanya mungkin di fatwa ini juga, ini kami mengusulkan. Ya, kami mengusulkan kepada pemerintah di daerah-daerah setempat dengan berkoordinasi dengan pusat, ini mungkin menyampaikan kepada masyarakat transparansi data yang terbuka. Sehingga tidak terjadi kepanikan di masyarakat dan mengetahui tempat ini ada suspek, tempat ini aman, sehingga dengan itu masyarakat mudah untuk bisa menentukan sikap sehingga tidak hadir kepanikan. Nah, saya tidak tahu ini tempat saya aman atau tidak. Nah, karena itu kita aktif untuk bisa bertanya apakah di tempat kita situasinya seperti apa, amankah atau kurangkah atau berbahayakah.